Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabar kita semua? Semoga tadi malam kita bisa tidur dengan nyenyak dan bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan kembali mengajak untuk kita bisa merenungkan kebenaran firman. Yang pagi hari ini saya akan ambil di dalam Bilangan 9 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Saudara, pada pagi hari ini, renungan akan saya beri judul, Di Mana Tuhan Allahmu. Saudara menghadapi situasi yang seperti saat ini, atau mungkin situasi-situasi sulit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin ada banyak orang yang bertanya-tanya ketika kita sakit, ketika kita sedang kesulitan, mungkin orang bertanya, di manakah Tuhan Allahmu? Dan apa yang terjadi saat ini, ada virus yang sedang menyerang dunia kita, itu juga menjadi sebuah pertanyaan besar. Mengapa orang Kristen yang harus terkena virus? Mengapa orang percaya begitu banyak korban dari orang-orang percaya, dari orang-orang yang menyebut dirinya sebagai murid Kristus? Dan mungkin ada orang yang kemudian bertanya, di manakah kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Allahmu? Di manakah Tuhan Allahmu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan bacaan kita dengan seksama pada pagi hari ini, setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel mengembara di padang gurun. Selama perjalanan, Tuhan menuntun mereka dengan dua cara. Pertama, kemah suci sebagai lambang kehadiran Tuhan yang kita bisa baca ayatnya di dalam Bilangan 1 ayat 47 sampai 53, dan yang kedua, tiang awan saat siang dan tiang api saat malam sebagai wujud penyertaan Tuhan yang baru saja kita baca di dalam ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Kapanpun tiang awan bergerak, kalau kita perhatikan beberapa kali diulang di dalam kisah tentang bangsa Israel ini, bangsa Israel pun mulai berjalan. Kalau tiang awan dan tiang api tidak bergerak, mereka tidak bergerak sama sekali. Nah, saudara, hal ini memperlihatkan tentang kehadiran dan penyertaan Tuhan. Kalau misalnya kita kemudian bertemu dengan seorang yang bertanya kepada kita di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang kritis, di saat kita sakit, di manakah Tuhan Allahmu? Sebenarnya pertanyaan itu menuju kepada adanya kerinduan di dalam hati seseorang untuk memahami apa bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Di manakah Tuhan Allahmu? Itu adalah sebuah pertanyaan, bagaimanakah bentuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kehadiran dan penyertaan Tuhan merupakan bukti dari janji Allah kepada Musa yang akan menuntun bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Bangsa Israel perlu belajar untuk melepaskan semua ikatan dan ketergantungan pada Mesir. Itulah sebabnya perjalanan di padang gurun diperlukan untuk menggembleng iman mereka. Tiang awan menunjukkan bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Ia tidak hanya menjanjikan tanah perjanjian, tetapi juga menyertai dan melindungi mereka secara langsung. Saudara, agama memang mengajarkan bagaimana cara manusia menjangkau Allah. Tetapi sebenarnya konsep ini tidak ada di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan, kalau kita baca Alkitab justru menegaskan bahwa Allah lah yang berinisiatif hadir dan terlibat dalam kehidupan umatnya. Ia tidak hanya jauh di sana, transenden, tetapi dia juga hadir di sini atau imanen, di dalam realitas pergumulan konkret manusia. Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai kita. Saudara, sekali lagi sebagai penutup, penyertaan Allah bukanlah sebuah target yang harus diraih atau dikejar. Itu bukan sesuatu yang harus kita usahakan. Penyertaannya itu muncul dari relasi yang perlu terus dipelihara melalui iman.
Oleh sebab itu sekali lagi pada pagi hari ini saya mengajak saudara, mari kita kembali pada Tuhan, mari kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Daripada kita sibuk dengan media sosial kita, daripada kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi yang fana, ada begitu banyak waktu yang bisa kita kasih sama Tuhan untuk baca firman, untuk berdoa, untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sendiri ketika dia turun ke bumi dalam wujud manusia, itu sebenarnya menjadi bukti nyata kehadiran dan keterlibatan Allah dalam hidup kita. Allah selalu menyertai kita, Allah selalu terlibat di dalam kehidupan kita. Kita perlu memohon kepada Tuhan untuk menyingkapkan mata rohani kita, agar kita dapat melihat penyertaan dan tuntunannya di setiap langkah kehidupan kita dan di dalam setiap detik kehidupan kita. Di manakah Tuhan Allahmu? Pertanyaan itu seharusnya dijawab. Allah selalu ada bersama dengan kita. Penyertaan Allah selalu nyata dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Demikian renungan pada pagi hari ini. Dan semoga di sepanjang hari ini hati kita, mata rohani kita semakin peka akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ketika kita masih harus tinggal di rumah atau kita keluar dari rumah pun, Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.